Oke, halo semuanya. Nama saya Nova Ramadan akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester pengeringan dengan judul Vacuum Drying. Oke, dan pertama-tama tentu saja kita akan bahas apa saja sih di presentasi kita kali ini. Yang pertama, kita bakal bahas vacuum drying itu karakteristik bahan bakunya dan produk akhirnya tuh membutuhkan seperti apa. Selanjutnya, mekanisme kerja pengeringan seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan vakum itu seperti apa saja, dan juga proses pengeringan dan peralatan vakum itu seperti apa aja. Oke, untuk pertama, bahan baku yang dibutuhkan di vacuum drying itu seperti apa? Pertama, yang sensitif terhadap panas, yang bahan baku yang cocok di pengeringan vakum yang sensitif terhadap panas, dan mungkin contohnya seperti buah-buahan ya, apel, pisang, stroberi, dan juga sayuran, beberapa hal yang produk hortikultura. Selanjutnya bahan makanan di sini juga sudah saya jelaskan dari seperti buah-buahan, sayuran, daging. Daging di sini dapat dilihat ini bisa menjadi dendeng ya. Dan juga di buah-buahan juga bisa dikeringkan seperti ini. Seperti contoh tuh kalau di kafe-kafe itu ada yang kering-kering ya, lemon itu bisa menggunakan vacuum drying. Selanjutnya, untuk bahan farmasi sendiri itu biasanya ya obat-obatan yang memiliki kandungan air tinggi seperti vaksin, serum, dan vaksin di sini ada vaksin influenza, vaksin polio, serum juga serum anti bisa ular, serum anti racun. Selanjutnya untuk bahan kimia sendiri, metode pengeringan vakum itu memiliki kandungan air tinggi juga yang bahan kimianya seperti reagen, bahan pewarna, bahan polimer. Yang contohnya juga nih bahan reagen tuh kayak analisis laboratorium nih. Contohnya reagen tuh seperti ini. Selanjutnya untuk di bahan pertanian sendiri seperti dijelaskan tadi buah-buahan kering yang dijual di pasaran itu kayak ada kurma, kismis, dan manisan buah. Sayuran juga sayuran kering yang biasanya digunakan untuk sup atau bumbu masak. Oke, untuk selanjutnya, prinsip dan mekanisme kerja vakum drying itu seperti apa? Pertama sendiri adalah bahan baku dimasukkan ke dalam ruang pengering yang dievakuasi sehingga tekanan rendah. Selanjutnya, bahan baku dipanaskan dengan suhu yang relatif rendah. Kalau di sini tuh 30 sampai 80 atau 40 sampai 90 derajat Celcius. Selanjutnya, uap air yang terbentuk di dalam ruang pengering harus dihisap keluar oleh sistem vakum tersebut. Selanjutnya, proses pengeringan terus berlangsung hingga bahan mencapai kadar air yang diinginkan. Dan ini contohnya seperti di video. Nah, di sini mungkin contohnya tidak di bahan pertanian ya. Ini contohnya adalah di kulit. Tapi sistemnya ya mirip-mirip lah ya. Nah, ini kan dia dengan extract water vapor from the leader in mechanical action as the water boiled in low temperature. Nah, beneran kan di low temperatur. Tuh, bisa dilihat ya. Sistemnya mirip-mirip lah seperti ini. Oke, lanjut aja. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pengeringan vakum itu? Pertama nih ada suhu. Suhu itu dapat mempengaruhi proses pengeringan vakum karena semakin tinggi suhu, semakin cepat proses pengeringan itu. Namun suhu yang terlalu tinggi juga dapat merusak bahan baku. Nah, suhu yang tepat untuk proses pengeringan vakum tergantung pada jenis bahan baku yang dikeringkan. Tapi biasanya itu relatif rendah, antara 40 sampai 90 derajat Celcius. Bahan baku yang tidak sensitif seperti bahan kimia mungkin ya itu biasanya dikeringkan sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius. Nah, untuk aliran udara itu dapat mengaruhi laju perpindahan panas dan massa selama proses pengeringan vakum. Dan di sini biasanya digunakan blower ya. Jadi aliran udara yang diarahkan ke bahan baku akan membantu menyebarkan panas secara merata sehingga proses pengeringan akan lebih cepat. Selanjutnya untuk tekanan, tekanan juga faktor yang paling penting apalagi mempengaruhi proses pengeringan vakum. Tekanan di dalam ruang mengering dapat diturunkan dengan menggunakan pompa vakum yang biasanya nih gedenya itu 20 sampai 50 mmHg. Terakhir adalah waktu. Waktu di sini sebenarnya sangat tergantung juga apalagi dari kandungan air bahan baku, tekanannya, suhu juga itu sangat berpengaruh apalagi ukuran dan eh, bentuk si bahan baku tersebut. Jadi memang tergantung. Jadi waktunya biasanya paling beberapa jam sampai beberapa hari. Oke, di sini ada diagram alir untuk pembuatan si vakum ini. Pertama nih, bahan basah dimasukkan ke dalam ruang pengeringan vakum. Selanjutnya dilakukan pemanasan awal untuk menguapkan sebagian air atau pelarut. Pompa vakum digunakan untuk menurunkan tekanan udara di dalam ruang pengering hingga titik didih pelarut menurun.
Selanjutnya, ini kan karena udah pompa, kita uap larut dilewatkan ke kondensor untuk diumbunkan menjadi cairan. Larut ini cair, tampung dalam tangki penampung, dan setelah proses pengeringan selesai, peroleh bahan yang telah kering. Oke, selanjutnya untuk proses evakuasi, proses-proses apa saja itu yang kita butuhkan di eh, vakumnya. Pertama ada proses evakuasi. Tekanan ini di dalam ruang pengering diturunkan hingga mencapai tekanan vakum yang diinginkan. Kayak tadi dijelaskan 20-50 mmHg. Selanjutnya proses pemanasan, suhu pemanasannya rendah yaitu 40-90 derajat dan proses pengeringannya biasanya dikeringkan sampai kadar air mencapai 5-10%. Oke, terakhir inilah peralatan pengering dan spesifikasinya. Ini mulai dari yang warna merah. Itu ada ruang pengering, itu terbuat dari bahan baja tahan karat dan logam yang tahan korosi juga yang dapat menampung bahan baku yang akan dikeringkan. Ruang pengering juga memiliki ventilasinya yang baik di dalam ruang pengering dapat keluar dengan lancar. Selanjutnya sistem evakuasi ini warna biru. Ini berfungsi untuk menurunkan tekanan di dalam ruang pengering. Sistemnya juga menggunakan pompa vakum dan yang tekanan rendah juga di dalam ruang pengering akan menentukan titik didih air tersebut. Dengan demikian, air dapat menguap pada suhu yang lebih rendah. Hal ini akan mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya, untuk sistem pemanasnya juga ini bisa menggunakan elemen panas, listrik, atau gas. Elemen pemanas listrik ini juga memiliki keunggulan berupa biaya operasi yang lebih rendah. Dasar di suhunya juga saya jelaskan lagi 40-90 derajat Celcius dan juga kalau bahan kimia 100-150 derajat. Nah, untuk spesifikasinya juga ini kapasitas 10-11 liter, tekanan vakumnya tadi 20-50 mmHg, suhu pemanasannya 40-90 derajat Celcius. Dan terima kasih telah melihat presentasi saya, Nova Ramadan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sumber presentasi saya sendiri adalah Recent Experiment di Combined Microwave Vacuum Drying dan Rukmana et al. Dirancang bangun alat pengeringan dengan sistem pengeringan gabungan perbedaan panas tidak langsung dan vakum. Baik, nama saya Nova Ramadan. Mohon maaf jika ada kesalahan. We are Step and Never Surrender. Saya pamit undur diri. Dadah.